A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa kembali bertemu di sini di dalam forum Zoom ini dengan tajuk utama mengenal Sang Aku. Di sini kita akan melakukan pembacaan buku sekaligus self-inquiry atau penyelidikan diri. Buku yang dibaca adalah buku berjudul Presence, The Art of Peace and Happiness. Ini volume pertama, terdiri atas 2 volume, dan kini kita sudah sampai pada bab ke-24 dengan judul The Ever-Present Seamlessness of Experience. Gitu. Jadi ini buku yang sangat menarik ya, karena dia itu membahas tentang sesuatu yang sangat sederhana, tapi kita sering lupakan gitu. Dari bab pertama aja judulnya The Search for Happiness, hanya untuk dibolak-balikkan perspektif kita bahwa sebenarnya kebahagiaan itu tidak dicari tapi disadari. Kita hanya perlu mengganti pemahaman kita, perspektif kita terhadap kebahagiaan. Aku ingat banget di awal itu, oh iya, ini kita backgroundnya sama ya Bang, gak apa-apa lah. Iya, di awal itu aku memulai dengan ya ekspresi yang agak nyeleneh bahwa mau apapun itu budaya kita, tapi deep down di lubuk hati kita, kita semua itu orang Amerika gitu. Karena tertera di artikel pertama Deklarasi Independence ya kalau nggak salah. Aku lupa, tolong koreksi. Ada 3 gitu, menjadi tujuan mulia mereka. Liberty, ya, dan apa liberty, quality of pursuit of happiness gitu. Jadi yang paling terakhir adalah pursuit of happiness. Jadi kebahagiaan itu dikejar-kejar. Kita mengejar kebahagiaan. Kita semua kan mau itu kan. Tapi sebenarnya di sini malah dibolak-balikan perspektif kita bahwa nggak usah dikejar. Karena memang kebahagiaan tidak akan bisa ditemukan pada objek, tapi pada subjeknya. Jadi kalau mau dengan ekspresi kejar, ya kebahagiaan itu yang mengejarnya, bukan kita mengejar kebahagiaan, gitu. Oke, di sini meskipun bentuknya kita membaca secara apa ya, Bang Dami akan menuntun kita di dalam perjalanan ke dalam buku ini, tapi sebenarnya ini kita semua melakukan self inquiry. Kita semua saling belajar gitu. Untuk tema kali ini, aku lupa terus. The ever present seamlessness of experience. Atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara lempeng aja, itu artinya kemulusan ya. Kemulusan experience, pengalaman yang selalu ada, senantiasa ada. Ever present, senantiasa hadir. Tidak pernah tidak hadir. Seamlessness. Kalau mulus berarti tidak ada, ya tidak berarti permukaan atau apapun itu tidak kasar, tidak bergerigi gitu kan, tidak ada batasan-batasan, tidak ada, ya tidak ada batasan-batasan ya. Tapi yang jelas di sini artinya adalah tidak terbatas gitu. Dan juga tidak ada perbedaan distingsi antara subjek dan objek. Tapi yang paling menarik menurutku, teman-teman,
dan Bang Dame, dari membaca secara sekilas ya, sekali aja nih baru pembacaan sekali, belum nanti kedua kali, ketiga kali gitu. Kalau untuk yang pertama kali ini aku baca sampai akhir tentu saja bab ini, kita itu tahu gak sih pengalaman gitu. Kita selalu merujuk kepada pengalaman, kita selalu lebih percaya orang yang berpengalaman gitu kan di dalam segala bidang ketimbang yang tidak berpengalaman. Kita lebih percaya itu. Kita bersandar kepada pengalaman. Terus kita juga merasa kalau ada hal baru nih, kalau belum ada pengalamannya kita merasa tidak kredibel berbicara tentangnya gitu. Jadi pengalaman ini selalu disebut-sebut. Tapi apa sih sebenarnya pengalaman? Ya kan? Apalagi dia sering dipertentangkan, diperlawankan dengan pengetahuan. Ah, lu cuma teori doang, pengalamannya nggak ada gitu. Lu omong doang gitu, tapi nggak ada pengalamannya. Kalau ada yang bisa kita ambil pelajarannya dari Rupert adalah justru pengalaman ini diperluas, teman-teman. Bukan hanya pengalaman fisik, tapi juga pengalaman batin yang mencakup perasaan serta pengetahuan. Jadi pada saat kita membaca buku, yang novel maupun non-fiksi, itu kita juga dapat pengalaman sebenarnya. Kalau benar-benar menghayati, merenung secara mendalam pada saat membaca buku tokoh filsuf misalnya, ya, kalau aku lebih relate dengan itu ya. Kita benar-benar bertemu dengan penulisnya gitu. Bang Dame juga sering mengatakan kan, pada saat membaca buku Ibnu Arabi gitu, kita seakan-akan memang bertemu dia. Jadi bukan seakan-akan lagi malah kalau kita lebih mendalaminya kan. Yang suka baca novel juga demikian. Benar-benar hidup imajinasinya. Kalau sekarang kita punya terminologi baru ya, Bang, di mana itu terjadi di ruang tanpa nama gitu. Jadi itu terjadi di dalam nanti experience, seamlessness of experience, di dalam kehadiran. Itu pengalaman juga. Pada saat berteori, Einstein, para filsuf, saintis, pokoknya orang-orang yang akan kita tuduh Allah teori doang, itu juga berpengalaman, itu juga mengalami gitu. Terus nanti pengalaman sensasi, persepsi, memori. Bukan hanya pengalaman itu, oh gua yang tadinya cuma di satu komunitas ke komunitas lain gitu kan. Oh lu kurang jauh mainnya gitu. Bukan hanya itu. Lagi pula pada saat kita main jauh, apa juga sih yang mau diambil? Itu yang aku sering ajukan gitu pertanyaannya Bang Damai. Pada saat kita menekankan pengalaman, apa yang mau diambil dari pengalaman itu? Mereka yang mendalami psikologi pasti bisa bertestimoni bahwa ini ada orang yang bikin gedek gitu ya. Udah berkali-kali mengalami salah, masih aja diulangi gitu. Jadi bukan pengalamannya yang kita pinginkan, tapi pelajaran darinya gitu. Pelajaran ini mau nggak mau bentuknya pengetahuan, bentuknya teori gitu. Jadi bahkan quotes, kalau anak-anak muda mungkin lebih prefer. Jadi yang dari pengalaman itu pun kita rumuskan, kita ucapkan, dan dalam kasus Rupert jadi buku ini. Dan ternyata dari kata-kata yang kita sebut pengetahuan itu, loh kok mengalami juga pas aku baca gitu. Jadi seamlessness-nya itu kelihatan di situ. Nggak ada pengetahuan terus pengetahuan satu sisi dan pengalaman di sisi lain. Persepsi di satu sisi, sensasi di sisi lain. Mereka seamless. Nggak ada batasan-batasan. Nggak ada, aduh, aku lupa kata dalam bahasa Indonesia, tapi iya, tidak ada itu. Oke, itu saja pengantar dariku. Semoga bisa menstimulus diskusi kita. Ini kita saling belajar.
saling melakukan self inquiry dan nanti teman-teman yang mau bertanya silakan bisa raise hand, tapi yang raise hand akan dipersilakan setelah kita dengar Bang Dame ya sama-sama baca bukunya. Tapi yang mau langsung tanya di kolom komentar silakan. Oke, Bang Dame, boleh dimulai. Terima kasih Bang Arif, sahabat-sahabat Suara Guru yang selalu setia ikut bersama-sama bermeditasi, self-inquiry di forum ini. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kita kembali bermeditasi, berkontemplasi bersama melalui pembacaan teks dari guru Advaita Vedanta versi konteks sekarang ya, Direct Path Rupert Spira. Teman-teman boleh juga mencicipi video-videonya banyak di YouTube. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita yang membantu kita sadar bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu itu lebih clear gitu. Khususnya dalam Islam Nabi Muhammad SAW. Seluruh pembahasan kontemplasi selama ini bersama saya dan Arif itu semua tentang mengkulik tentang sang aku. Ya, ingat teman-teman ya, sang aku. Kita sengaja nyebut sang aku. Kalau di beberapa pertemuan kita di Taman Kesadaran membedakan antara I am, me, dan juga mine gitu. My kepemilikan gitu ya. Jadi aku itu satu sebetulnya. Tapi pemaknaan kita tentang aku itu jadi me, persona. Ya. Ketika saya sebut saya ayah itu sudah persona. Saya tubuh, pikiranku, pengalamanku, masa depanku itu semua sudah persona, sudah terbatasi gitu. Sesungguhnya kalau teman-teman sudah sering berdialektika atau berkontemplasi seperti ini, aku adalah salah satu ekspresi nama Allah. Jadi kalau ayat Qur'annya kan innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sembahlah aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ini surat 20, surat Toha ayat 14, penyingkapan yang terjadi, revelation pada Nabi Musa. Diingatkan kembali oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang bisa tersingkap, mengalami ketersingkapan itu. Jadi pada saat kita bertanya, siapa aku? Maka aku yang dimaksud refernya kemana? Kemarin kita sudah meneliti pengalaman tentang pengalaman apa adanya terhadap apapun gitu ya. Yang session ke-23. Sekarang ada pertanyaan nih dari yang mengikuti Rupet gitu. Saya baca aja ya teman-teman ya. Ini tampilannya nanti di YouTube full ya Bang Arif ya? Betul, betul. Full ya, oke. Jadi ini ada penanya kepada Rupet. Anda telah menggunakan analogi tangan dan kipas angin. Dia ingat teman-temannya, teman-teman sambil merefer kepada tangan masing-masing dan kipas angin. Di mana perasaan ya, the feeling of the hand and the sound of the fan and are experienced in the same place in awareness. Nah, ini penting nih teman-teman. Jadi apa yang saya rasakan dengan tangan saya dan kipas itu sama-sama berada di kesadaran. Ini nanti
ada ada nanti pertanyaan lagi. Namun begitu saya meninggalkan tempat tersebut, ya, dia menjauh dari kipas, saya tidak akan lagi merasakan kipas tersebut, kipas angin tersebut dong, Hmm. ya kan? Namun saya masih akan merasakan tangan tersebut. Kok tangan dan kipas Anda bilang sama-sama di kesadaran gitu ya? Karena tangan tersebut selalu bersama saya, mengikuti saya kemanapun saya pergi. Kok bisa-bisanya Anda itu mengatakan pengalaman rasa, feeling of the hand and the sound of the fan itu sama-sama di satu tempat gitu ya. Tempatnya ya in awareness. Ini sepertinya menyiratkan bahwa kipas angin, tapi bukan tangannya, terpisah dari saya gitu. Jadi kipas angin terpisah dari saya, tangan saya tidak Tangannya tidak. terpisah Mm-mm. dari saya. Nah itu coba tuh, itu udah mulai tuh. Jadi ini juga teman-teman ya, kalau saya misalnya mengingat masa lalu saya SMA, dengan saya melihat kursi di depan saya nutup mata nih, saya ngelihat kursi nih di depan saya nih teman-teman. Ini saya penelitiannya pengalaman langsung ya, saya tutup mata. Kan terbayang tuh kursi di depan saya kan, di benak saya. Itu sama persis tempatnya di kesadaran saya dengan saya ingat kejadian waktu SMA gitu. Hmm. Lupakan dulu semua pengetahuan kita tentang pengalaman ya, yang dijejelin oleh pikiran. Kita langsung pada pengalaman sekarang gitu. Jadi saya mengingat kejadian waktu saya misalnya ke Bali, saya masuk kamar, saya berenang, ya kan? Kan masih ada tuh ingatannya tuh. Saya masih bisa alami karena ingatan itu juga pengalaman ya Bang Arif ya. Yes. Pengalaman di kesadaran. Kalau kita sekarang suka nyebut di ruang tanpa nama. Itu sama persis seperti saya melihat botol ini. Ini saya ngeliat botol ini kan. Saya tutup mata, set, botol itu terbayang di benak saya, di kesadaran saya. Nah itu sama dengan yang saya ingat waktu saya di Bali. Hmm. Tuh, itu mudah-mudahan teman-teman paham. Oh, tapi kan, nah itu dianalogikan dengan kipas dan tangan saya. Ya. Oh, tangan saya bersama saya terus kok. Kok kipas juga ngikutin saya terus, kata dia. Coba ya. Ya ini. Jadi gimana ini ceritanya? Nah ini nih. It's only a thought that thinks. Ini hanya sebuah pemikiran yang kita pikirkan. Tangan itu selalu bersamaku. Itu kan menurut kita. Iya nggak? Mm-mm. Tangan itu selalu bersamaku, mengikutiku kemanapun aku pergi. Coba kalau kita lagi tidur. Lagi tidur, set, kita mimpi. Tangan kita itu bersama kita nggak? Enggak. Ini harus dibiasakan nih, Son. Ya, kan kadang-kadang kan ada orang di depan kita, tapi dia tidak hadir di ruang kesadaran kita sampai Ya. kita perhatiin. Saya pernah itu sama anak saya, Aulia, di mobil gitu. Nyari-nyari. Lari apa, Pak? Dari kacamata, nak. Aduh, papa kacamatanya di depan gitu di Ya. kepala gitu. Ya. Karena nanti Rupet akan mengajak kita betapa kita tidak sadar pada diri kita, sang sadar itu, roh. Betapa kita tidak menyadarinya, padahal dia di situ. Nah, ya, oke, masuk ya. Jadi, these thoughts bear no relation to experience. Pikiran ini tidak ada hubungannya dengan pengalaman. Kita berpikir, ya, pemikiran seperti itu tidak kaitannya dengan pengalaman. Satu-satunya pengetahuan kita tentang tangan
adalah persepsi dan sensasi, dan satu-satunya pengetahuan kita tentang kipas adalah persepsi. Tangan itu dia buat di sini dua nih, Mas, ya, Pak Adi ya. Ingat ya, tangan, pengalaman pengetahuan kita tentang tangan ada dua, persepsi atau Hmm. sensasi. Ya, kalau kipas yang sudah kita tinggalkan itu persepsi. Sebenarnya sensasi itu juga jadi persepsi. Contoh sensasi ya teman-teman, kalau sekarang teman-teman lagi lapar gitu kan, tutup mata. Lapar itu bentuknya apa gitu, sensasi aja. Pengalaman sensasi namanya. Ini terus terang lagi-lagi, kenapa saya confirm dengan ceritanya Urayan Rupert ini. Waktu saya mati suri itu, ya koma itu, semua pengalaman saya apapun seamless Bang Arif. Hmm. Matahari saya alami, gila nggak itu kira-kira itu. Cuman teman-teman sekarang itu kan, waduh saya mengalami ini berimajinasi. Bedakan antara imajinasi individu dengan imajinasi sang aku. Ya. Imajinasinya person itu bisa halu. Ya, imajinasinya person itu bisa halu. Tapi imajinasinya sang aku, kalau kita lagi mimpi, Bapak Ibu sekalian, mimpi secara personal, sama-sama kita di tempat tidur, badan kita, masing-masing individu bisa punya pengalaman imajinal yang berbeda. Gitu, ya, pelan-pelan. Rupet itu jagonya itu dia menuntunnya itu detail. Oke ya, semua persepsi dan sensasi bersifat intermittent. Ini kira-kira. Ini penjelasan bahasa Indonesianya putus-putus. Kira-kira Hmm. begitu. Selang-selang ya. Selang-selang gitu. Iya. gitu. Hmm. Ya kan? Kayak foto gitu. Kalau kita kita lihat video gitu 15 menit. Itu jangan dikira itu nyambung loh teman-teman. Itu putus-putus sebenarnya. Putus-putus itu. Jadi kalau ada video 15 menit, kalau dia dipotong di ini, aslinya itu film-film kayak film kartun gitu. Jadi apa yang menyambung? Nah, Rupet mau ngajak kita apa yang menjadi continue ever present. Pengalaman apa di balik pengalaman yang selang-seling itu. Hmm. Ketika tubuh saya ini berakhir, nah apa yang masih tetap? Nah itu kira-kira. Jadi sekarang perlu kita kenali intermittent ya. Tadi di mana intermittent? Nah, oleh karena itu tangan seperti kipas angin juga merupakan pengalaman yang terjadi secara intermittent. Enggak selalu kita ingat kipas kan? Itu tidak selalu bersamamu. Iya dong. Namun ya, it is not always with you. However, our self, itu awareness, is not intermittent. It is ever present. Nah, sekarang saya kaitkan di Quran. Quran kan bicara, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Hmm. Itu kira-kira. Ya. Apa yang bersamamu tidak pernah intermittent. Jadi baca teks ini nggak bisa buru-buru ya nggak Bang Arif? Iya. Nggak bisa buru-buru. Jadi pengalaman kita, pengetahuan kita tentang tangan, kipas, apapun itu semua intermittent. Itu semua bentuknya persepsi dan sensasi. Saya bahkan sekarang suka ngeliat orang yang lagi makan tuh di TikTok Bang Arif. Waduh enak banget. Kayaknya lebih enak yang imajinal daripada Betul. itu. Sambalnya itu kreuk-kreuk, ada pete, ada, waduh, itu sekarang. Itu pengalaman juga itu teman-teman. Ada Iya. sensasinya juga tuh. Dia Betul. yang makan dalam dalam logika kita dia yang makan.
kita menikmati. Sebenarnya kita ikutan makan. Iya. Nah, ini tipis-tipis nih antara halu. Halu saya udah kasih tahu ya. Halusinasi itu ada delusi, ilusi, halusinasi, fantasi. Nah, ada imajinasi gitu-gitu ya. Itu teman-teman mesti teliti kalau melakukan perenungan itu supaya punya furqan, discernment. Ketika Nabi Muhammad mengatakan aku bertemu malaikat Jibril, itu maksudnya apa? Ya. Nah, however, ourself yaitu kesadaran tidak terputus, tidak selang-seling. It is ever present. Udah mulai dapat ya. The ever present seamless of experience. Apa itu pengalaman halus, lembut yang selalu bersama kita? Cek, lihat apakah ini benar menurut pengalaman Anda. Nah, coba tuh. Yang tadi diuraikan itu, gimana tuh ada pengalaman sensasi persepsi tentang tangan, kipas. Tadi saya olah dengan ada pengalaman kursi. Kalau teman-teman mulai paham, itu semua adalah hadir di pengalaman. Menampil experience in awareness. Ya, masih bisa ngikutin ya Bang Arif ya. Bukankah ada banyak momen di siang hari, kita tadi ya, ketika tangan dan kipas angin tidak hadir sebagai pengalaman nyata? Ya kan? Tadi referlah ke teman-teman dari siang tadi kan banyak tuh pengalaman kan? Dan dia kan tidak selalu hadir kan? Tidak hadir sebagai pengalaman nyata kan? Actual experience. Yet, you, awareness, selalu hadir. Siapa itu? Yang mengalami kipas, yang mengalami tangan, yang mengalami gelisah, yang mengalami sedih, yang mengalami takut, yang mengalami napas. Hanya apa yang selalu bersama Anda, yang dapat dikatakan sebagai diri Anda, dan jika Anda melihat secara dekat dan simpel pada pengalaman, hanya kesadaran yang selalu bersama Anda. Nah, ini di sini itu dapat nggak ini? Jadi tadi saya udah kaitkan dengan Al-Quran ya. Jadi mulai ngerti dong kita sekarang makna. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Jadi itu jelas bukan aku person ya, bukan aku imajinal, bukan aku persona, bukan. Ya, satu sisi gitu dulu. Nah, pengalaman, experience is the proof of action. Pengalaman adalah bukti verifikasi dari keberadaan. Jadi, jika sesuatu tidak dialami, saya ulangi, jika sesuatu tidak dialami, kita tidak dapat memastikan keberadaannya. Jadi pengalaman pada saat yang sama adalah proof dari keberadaan, Bang Arif. Dan pengalaman itu jangan dimaknai lagi terbatas pada sensorial experience ya, physical experience ya. Bermimpi itu juga pengalaman. Nah sekarang nanti coba kita elaborasi Bang Arif, kalau ketemu anak muda, ketika dia main game, ketika kita di sosmed, coba pilpresnya sudah lewat, ya masih penghitungan, contoh aja nih. Hmm. Tetapi emosinya, baik paslon satu 2 3 itu masih ada begitu. Iya. Marahnya masih dialami, kesalnya masih dialami. Ya, tidak ada bukti keberadaan suatu objek dunia lain. Ini dunia atau yang lain. There is no evidence for the existence of an object other or world outside of experience. And as we shall see later. Oke. Okay? Jadi tidak ada bukti keberadaan suatu objek atau yang lain atau dunia itu di luar pengalaman gitu. Paham nggak? Jadi kalau misalnya gini loh teman-teman ya, ini memang
Agak susah nih. Saya juga perlu belajar filsafat lama ini untuk bisa mengerti teman-teman. Jadi kalau saya bilang ini botol ya, ini botol. Kalau botol dan tubuh saya mengatakan tubuh saya ya, bukan saya ya, tubuh saya. Oke? Botol dan tubuh saya. Itu terpisah. Iya kan? Tapi kalau ini kan ada botol, ada tubuh saya. Begitu saya nutup mata, tubuh dan botol satu dalam kesadaran saya. Nah, itu nangkap nggak kira-kira? Bang Arif nangkap nggak itu? Ya, Ya, ya. Nah, selama ini kan kita membatasi kesadaran itu sebagai tubuh. Itu sudah kita bahas pada pembahasan body. Silakan dibuka lagi. Ya. Jadi maksudnya Rupert adalah tidak pernah ada objek yang independen. Sama seperti analogi teman-teman. Di sini teman-teman kan kalau membuka semua zoomnya itu penuh ada 24 gambar ya. Kalau teman-teman nonton di laptop ada 24 gambar. hmm, Kira-kira gambar si Dame ini bisa nggak nongol sendiri tanpa layar? enggak. Nggak bisa. Nah, analoginya layar itu kesadaran, pengalaman-pengalaman itu adalah gambar-gambarnya. Nah, kalau ini kan, kalau dia film, wow, dia kan seperti jalan. Jadi layar dan gambar tidak pernah terpisah. Nggak ada gambar punya objek apa realitas independen gitu loh. Di luar Hmm, layar nggak bisa gambar itu nongol sendiri tanpa ada layar. Karena kita terlalu fokus pada gambar-gambar, maka kita tidak menyadari keberadaan layar. Sama juga ketika kita fokus pada marah, pengalaman kesal, pengalaman takut, pengalaman lapar, pengalaman melihat, mendengar. Kita lupa yang selalu hadir dalam setiap pengalaman itu yang tidak pernah terputus, ever present, itu dirimu. Tidak ada bukti keberadaan suatu objek atau yang lain atau dunia di luar pengalaman. Dan seperti akan kita lihat nanti, jika kita mencermati pengalaman kita betul-betul, tidak ada bukti adanya objek dunia other dan dunia di dalam dunia, ya, within, nggak bisa sebuah pengalaman berdiri sendiri tanpa sang kesadaran. Ketika kipas angin, tangan, atau apapun lainnya dialami, keberadaan nyata mereka tidak terpisah dari kesadaran. Clear nggak? Semua konten pengalaman tidak pernah terpisah dari kesadaran. Semua pengalaman sama-sama dekat, sama-sama menyatu, yaitu kesadaran. Ketika objek yang terlihat lenyap, kesadaran tetap ada sebagaimana adanya. Itu yang kita alami saat kita bermimpi, teman-teman. Bermimpi, tahu-tahu mimpi apa? Deep sleep. Deep sleep itu juga sadar, cuma no experience. Ketika gambar-gambar di layar laptop saya itu tidak menampil, layarnya tetap ada di situ. Ya, faktanya satu-satunya substansi yang ada dalam pengalaman objek apapun yang tampak adalah kesadaran. Saya ulang, in fact, the only substance present in the experience of any apparent object is awareness. Jadi the idea of object, gagasan tentang sebuah objek ditumpangkan oleh ya di superimpose by thinking onto the reality of experience itself. Jadi pikiran kita yang menganggap seolah-olah
konten pengalaman itu terpisah dari kesadaran. Si pikiran menafsirkannya begitu, itu kelirunya. Itu yang disebut buah khuldi itu, dosa asal. Kita memisahkan konten pengalaman dengan kesadaran. Kita memisahkan alam semesta dari Tuhan. Ah, itu kalau mau metafisik kosmologi. Kita memisahkan gambar dan layar. Siapa yang memisahkan itu? Pikiran memisah. Kalau nggak gitu, pikiran nggak ngerti. Padahal kenyataannya nggak pernah terpisah. Bagaimana bisa berpisah ombak dan laut? Ini tidak berarti bahwa penampakan suatu benda tidak ada realitasnya loh ya, gitu. Jadi ini juga penting nih Bang Arif. This does not mean that there is no reality to the appearance of object gitu kan. Artinya objek seperti itu tidak pernah dialami, namun pengalaman itu sendiri tidak dapat disangkal lagi nyata, realitas itu milik kesadaran. Jadi semua objek itu adalah miliknya kesadaran. Semua gambar-gambar ini adalah belong to screen. Gak bisa diabaikan screen. Semua pengalaman kita apapun itu, persepsi, sensasi, apapun, melihat, mendengar, menghirup, itu belong to kesadaran. Nah, kesadaran itu kan nama lainnya kalau kita akrab itu ya roh. Apa yang biasanya dipahami sebagai objek pada kenyataannya adalah perubahan. Ya, perubahan ya, the changing names and form that are superimposed by the mind. Jadi perubahan nama dan bentuk yang ditumpangkan oleh pikiran dan indera ke dalam realitas kesadaran yang selalu ada dan mendasarinya. Sudah mulai dapat ya teman-teman ya. Jadi ketika dikatakan bahwa kesadaran adalah yang mendasari, benar nggak? When it is said that awareness is underlying, kesadaran adalah dasar dari semuanya. Hal ini merupakan setengah kebenaran yang diucapkan kepada orang yang sangat percaya pada keberadaan benda-benda yang terpisah. Jadi ini baru setengah kebenaran, Bang. Iya. Jadi kita ngelihat pohon, batu, motor, mobil, itu kita lihat terpisah-terpisah. Nah, pada orang yang masih menganggap keberrealitas itu adalah manyness, yang beragam realitas fisik, maka kita bawa dulu dia, Bang. Oh, kesadaran yang goib itu berada di balik semua ini. Underlying itu nama lainnya goib, teman-teman. Gitu. Ya. Itu. Jadi itu baru setengah. Faktanya, kesadaran tidak hanya sekedar mendasari, tidak hanya sekedar ya underlying. Dia juga, kesadaran juga seolah-olah di permukaan. Ya. Dia juga menampil. Gitu loh teman-teman. Jadi Rupert mau mengatakan, ini radikal ini Bang Arif. Tapi kalau ngerti dahsyat nih. Pohon itu adalah kesadaran kan gitu. Tapi kalau orang masih belum sadar underlying yang goib, belum sadar realitas screen, ya kita menganggap gambar Arif sama gambar Dami adalah beda gitu. Benar nggak? Tapi secara substansi teman-teman, gambar Arif dan Dame yang di layar teman-teman, itu satu substansi namanya layar. Itu pun juga nggak ada di balik sebenarnya kan. Itu juga bukan di baliknya gitu. Yeah. Tapi kita kasih tahu dulu itu underlying background gitu. Sebenarnya bukan yang nampak itu pun layar sebetulnya, bukan gambar gitu. Ya, asik nih ada teknologi jadi bisa memberi analogi gitu. Kalau dari dulu kan biasanya tradisi kan menganalogikan mimpi gitu kan. Iya. Imajinasi gitu. Kalau sekarang ada teknologi jadi nggak bisa dibantah. Mau membantah gimana? Jadi faktanya kesadaran tidak hanya sekedar mendasari underlying, tetapi kesadaran juga adalah, nah ini di permukaan dia yang nampil, artinya ia bukan sekedar latar belakang, menyaksikan, bukan cuma di observer loh teman-teman.
Sang kesadaran bukan cuma di observe, dia pemain juga. Itu namanya nanti Advaita Vedanta, fokus pada di apa background, neti-neti la ilaha la ilaha la ilaha illallah. Terus yang nampak ini apa? Adalah penampilannya Muhammad Rasulullah. Tantra ya? Tantra atau Tantra tantra? itu, Ya. tantra iya. Jadi immerse, derita itu dirangkul gitu. Hmm. Itu. Jadi jangan sepotong ya pemahamannya ya. Jadi artinya ia bukan sekedar latar belakang menyaksikan, ya dia bukan hanya the witness gitu kan, the witnessing background, but also the substantial foreground of all seeming things. Gitu ya. Wow. Wow ini sebetulnya ini wow banget ini. Jadi kita nyari-nyari pelajaran spiritual kemana-mana, Rupert Spira ngomongnya itu Iya. belak-belakan gitu. Tapi teman-teman, kalau saya ketemu orang yang dominan di religious form, itu saya putar-putar dulu. Karena dia nggak mau, harus kalau direct path, harus pakai deforokrasi path dulu. Oh Tuhan di sana, di langit, di aras. Harus begitu ngomongnya. Kalau nggak nanti repot. Ya tidak apa-apa begitu. Iya. Tuhan menciptakan neraka, surga. Memang begitu, karena memang dominan progresif path. Dan itu tidak salah ya, jangan dicela itu. Kita lanjut kepada penanya berikutnya. Anda mengatakan bahwa kesadaran bukan hanya latar belakang kemunculan suatu objek ya. Jadi you say that awareness is not only the background on which a object appear, but is also their substance. Wah, saya kesulitan melihat bahwa kesadaran dan objek-objek yang muncul padanya adalah satu dan sama. Apa yang saya lewatkan ya gitu. What I'm missing gitu kan. Wah, saya belum mengerti nih. Itu seperti kita di sini ya. Anda tidak melewatkan apapun. Pengalaman sudah lengkap apa adanya. Pengalaman sudah lengkap ya. Sebaliknya Anda menambahkan sesuatu, sebuah Iya. konsep di atas pengalaman. Itu pikiran kita tuh yang suka sotoy kan. Di atas pengalaman Anda dan memberikan belief. Konsekuensinya kemudian merasa bahwa konsep tersebut bukan pengalaman yang benar. Jadi kita jadi ribet sendiri dengan konsep. Dan itu kolektif loh, bertahun-tahun, berkali-kali reinkarnasi kita kita nggak sadar gitu. Ya, yang perlu dilakukan hanyalah ya all that is necessary is to cease superimposing concept on top of raw experience. Hanyalah berhenti memaksakan konsep di atas pengalaman mentah, di atas pengalaman yang apa adanya. Tapi kan di ayatnya begini, kata ustadz saya begini. Nah itu saya balikan. Pengalamanmu langsung apa? Katanya nanti kalau mati ada begini, ada begini. Iya, pengalamanmu langsung apa? Jadi saya juga pernah tuh teman-teman mempercayai Tuhan yang diterangkan kepada saya selama ini maha penolong, maha membantu, maha menenangkan. Ternyata yang saya percaya itu saat saya butuhkan tidak bikin tenang. Hmm. Udah menyebut namanya, nggak tenang. Udah sholat, udah meditasi, nggak tenang juga. Yaitu jadi begitu mentok ketemulah direct path. Apa yang bisa kamu percaya dalam situasi tersulit? Tuhan yang dijelaskan itu atau yang kamu alami langsung sebagai ketenangan? Mana yang kamu percaya? Mana yang kamu pegang? Jadi sejak begitu mau 1 miliar orang mengatakan misalnya kita sesat, kita keliru. Enggak, kalian semua adalah mimpi tertidur. Orang mimpi ada 1 miliar, katanya mereka kaya gitu. Satu orang yang bangun gitu, mana lebih kuat.
Makanya kalau dalam bahasa sufi, satu orang wali Allah di alam semesta ini, Tuhan tidak akan hancurkan. Karena wali itu adalah dia yang bangun. Wali kan bahasa ininya nearness, yang kekasih Allah. Emang kekasih Allah itu siapa? Jadi Bang Arif, dia masuk ke permainan itu. Ya kalau dia ada di permainan itu, ya dia nggak hancurkan dong. Dia ada di situ. Hmm. Gitu. Nah, jika hal ini tidak jelas, pelajarilah secara mendalam pengalaman apapun. Nah ini teman-teman, silakan ikro masing-masing ya, nggak bisa dijokiin loh ini. Kalau masih takut neraka, selidiki sendiri neraka itu apa. Kalau masih belum bisa ya pasrahlah pada gimana kek caranya kan gitu pasrah supaya husnul khotimah gitu ya. Jadi take for instance, ambil contoh perasaan tangan Anda di atas meja. Ini teman-teman bisa pegang nih, pegang apa ya, tangan di atas meja, tolak label abstrak tangan dan meja. Nah, ini kira-kira seru nih. Taruh aja tangannya di atas meja. Ini pun ngomongnya pakai 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 kata tangan dan meja nih Bang Arif. Iya, tapi Teman-teman bagaimana lagi? taruh tangannya di meja, tutup mata. Nah, apa yang kita alami? Jadi jangan jangan ada konsep tangan dan meja ya. Apa itu tangan, apa itu meja, itu tugasnya logika nanti sama filsafat. Pokoknya direct path, pegang taruh tangan di meja. Ini saya menggunakan kata dulu nih. Kayak bayi, kita kayak bayi lagi gitu. Saat kita mau mengetahui sesuatu lewat pengalaman langsung. Nah, pada saat saya taruh tangan saya di meja, apa sih yang saya alami? Nah, di sini diuraikan sama Rupert. Jadi sering-sering memiliki pengalaman ya. Tolak label abstrak tangan dan meja tanda petik dan langsung saja ke pengalaman apa adanya itu istilah dia di sini raw experience itself ya. Pengalaman yang tidak dikasih interpretasi ya Bang Arif ya. Bahkan label. Bayangkan ini adalah pengalaman pertama yang pernah Anda alami dan Anda tidak memiliki referensi atau kenangan untuk membandingkan atau mengkontekstualisasikan pengalaman tersebut. Bayangkan kita pengalaman kayak bayi lah. Bagaimanapun referensi dan kenangan adalah pemikiran, gitu ya. Dan pengalaman tangan di atas meja bukanlah sebuah pemikiran. Itu adalah sensasi, persepsi apa adanya. Tidak perlu menghancurkan penafsiran pemikiran, hanya menempatkannya di satu sisi untuk sementara waktu. Jadi sisihkan dulu pengalaman-pengalaman itu. Jangan mengacu padanya. Luangkan waktu sebanyak yang diperlukan agar sensasi persepsi mentah dapat dirasakan sepenuhnya tanpa label pemikiran apa adanya. Ini yang saya sebut dengan clear being, clear seeing. Bukankah pengalaman mentah itu sendiri merupakan getaran kesemutan yang tidak berbentuk? Nah, kan kadang-kadang kan kesemutan tuh nggak ada bentuknya kan. Apa ya bentuknya itu? Nggak ada gambarnya kan. Ya sensasi aja gitu. Faktanya mengatakan itu pun berlebihan. Apakah benda tersebut mempunyai kontur, Hmm. bentuk, kepadatan, berat, lokasi, ukuran, warna, sejarah, umur, nilai, fungsi atau biaya gitu. Sensasi kita nyentuh meja tadi, ada nggak umurnya, sejarahnya gitu. Apakah ada label tangan atau meja yang melekat padanya? Apakah ia disertai label saya atau bukan saya? Apakah satu sensasi persepsi atau dua? Hmm. Apa itu gitu? Kalau teman-teman dapat ini luar biasa loh. Itu kita kembali ke fitrah. Oh itu kira-kira. Lihat dengan jelas bahwa semua ini ada label yang ditempelkan melalui pemikiran sebagai renungan pada pengalaman apa adanya itu sendiri. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa label-label itu mungkin tidak mempunyai tujuan praktis. Ada dong kayak saya menggunakan kata tangan meja dalam komunikasi penting.
Saya hanya berpendapat bahwa label tangan dan meja tidak melekat dalam pengalaman apa adanya itu sendiri. Dan implikasinya bahwa label tubuh, dunia, saya, bukan saya, dan lain-lain ditumpangkan dengan berpikir sebagai renungan terhadap realitas pengalaman. Jadi nanti kalau teman-teman sudah bisa mengerti pengalaman mentah dan siapa yang mengalami itu, kita nanti bisa apa pengalaman tentang setan, malaikat, apa aras kalau mau yang metafisik, pengalaman orang yang meninggal, hantu. Jadi isinya buku Rupert Spurey itu semuanya tentang itu, teman-teman. Jadi sedih itu apa? Kesadaran. Pohon itu apa? Kesadaran. Cuma kita sebut kalian yang menamakan itu pohon gitu kalau di Al-Quran. Kalian yang menyebut itu batu. Sebenarnya kan itu aku juga itu nanti. Hmm. Dengan kata lain, kita tidak pernah benar-benar mengalami sebuah tangan, meja, tubuh. Nggak ada objek tangan itu berdiri sendiri tanpa ada kesadaran di belakangnya. Tubuh, pikiran, dunia, benda lain, aku dan bukan aku. Jika kita menghilangkan semua label yang menempatkan pemikiran pada pengalaman, jadi ada pengalaman, pikiran masuk gitu loh. Yang tersisa hanyalah kesadaran, yang merupakan nama lain dari totalitas pengalaman yang seamless totality. Itu yang disebut nanti la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Jadi ilah itu adalah pemikiran yang menyusup pada pengalaman, Bang Arif. Nah, ini jadi quote nih. Hmm. Ilah adalah pemikiran yang menyusup pada pengalaman, diinterpretasi, Bang Arif. La ilaha, bukan ini, bukan ini, bukan ini, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Sisanya apa? Illallah. Kan gitu kalau dalam tradisi Islam Sufi. Sekarang masuklah kembali ke dalam pengalaman tangan dan meja. Nah, setelah menyadari itu adalah kesadaran, sensasi dan sensasi itu kesadaran, sekarang masuk lagi ke dalam, kembali ke dalam pengalaman tangan dan meja, atau bahkan pengalaman tubuh atau dunia atau apapun, bukankah ia diresapi dan dijenuhi dengan kesadaran? Adakah bagian dari pengalaman yang tidak disertai kesadaran? Gimana jawabnya? Adakah gambar yang tidak disertai dengan layar? Adakah substansi yang ada selain kesadaran dalam pengalaman itu sendiri? Ambil pengalaman, pemikiran, gambaran, sensasi, atau persepsi apapun dan jelajahi dengan cara ini. Ambillah sesuatu yang dianggap keras. Oh, itu keras itu apa? Lembut, keras, tenang, dekat, jauh, menyenangkan, tidak menyenangkan. Sesuatu yang tampak seperti aku, sesuatu yang tampak seperti bukan aku, sesuatu yang internal, eksternal, indah, jelek, dan jelajahi dengan cara ini. Itu yang versi saya itu namanya Iqra bismi rabb. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang dialami Nabi pertama kali di Gua Hira. Tahu cara menyelidiki pengalaman apapun secara seksama dengan nama Rob. Ketika kita mengeksplorasi pengalaman kita, menjadi semakin jelas bahwa semua pengalaman, tidak peduli seberapa tampak dekat atau jauh. Oh, neraka jauh, bulan jauh, tidak peduli seberapa tampak saya atau bukan saya. Pada kenyataannya adalah pengalaman yang erat dengan kesadaran. Menjadi jelas dalam pengalaman nyata kita bahwa kesadaran bukan hanya saksi dari seluruh pengalaman, tetapi juga substansinya gitu Bang Arif. Dia bukan cuma observer, ruang tanpa nama itu.
Pada kenyataannya tidak ada substansi yang hadir dalam pengalaman selain kesadaran. To be the witness of all seeming object, menjadi saksi dari semua objek yang tampak, orang lain dan dunia adalah tahap setengah jalan yang berharga, yang menghilangkan kesadaran akan superimposisi nyata dari pemikiran yang mengidentifikasinya secara eksklusif pada satu tubuh atau pikiran. Namun kita dapat melangkah lebih jauh dari itu dan melihat dengan mengeksplorasi pengalaman kita secara mendalam bahwa subjek yang menyaksikan dan objek yang disaksikan, betapapun halusnya, mereka sendirinya ditumpangkan pada pengalaman melalui pemikiran. Jadi subjek objek itu terpisah karena si pemikiran, konsep. Terbebas dari superimposisi ini, pengalaman terungkap sebagaimana adanya, sebagai kesadaran murni. Menjelajahi pengalaman kita dengan cara ini tidak berarti menjelajahi pengalaman kita dengan cara ini tidak berarti demikian. Hal ini mengungkapkan bahwa hal itu selalu terjadi. Jadi memang begitu adanya. Ini bukanlah pemahaman intelektual teman-teman, meskipun dapat dirumuskan dalam istilah intelektual seperti yang terjadi di sini dalam menanggapi suatu pertanyaan atau situasi, melainkan merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman langsung yang merupakan milik kita sendiri dan tidak dapat digoyahkan atau diambil. Ketika kita mengeksplorasi pengalaman dengan cara ini, keyakinan pengalaman kita tumbuh dan itu menjadi pengalaman kita yang tak tergoyahkan. Kita menjalaninya demikian. Kita we live it. Itu disebut hakul yakin. Pada mulanya pemahaman ini mungkin tampak terputus-putus, tampaknya hilang, ya, selang-seling, ya, tampaknya hilang dari waktu ke waktu oleh kebiasaan-kebiasaan lama dalam berpikir dan merasakan atas nama suatu entitas yang terpisah. Namun ketika penyelidikan dan eksplorasi kita semakin dalam dan meluas hingga mencangkup seluruh bidang pengalaman, berpikir, membayangkan, merasakan, dan memahami, maka keyakinan kita pun ikut meningkat dan stabilitas pemahaman berdasarkan pengalaman ini juga meningkat. Ada saatnya ketika ini bukan lagi merupakan realisasi atau pemahaman luar biasa yang bertentangan dengan pandangan konvensional kita yang berpusat pada manusia, namun menjadi hal yang alami, mudah, dan biasa. Faktanya dibutuhkan upaya untuk tidak menjadi keterbukaan, ya, pengetahuan berdasarkan pengalaman, kehadiran sadar ini, ya. Oke. In fact, it will require an effort not to be this openness, this experiential knowing, this awareness present. Upaya yang dilakukan yang seolah-olah membuat kita merasa bahwa kita adalah sesuatu yang lain daripada kehadiran, itulah yang mendefinisikan entitas yang tampak terpisah, ya. Ini hanyalah proses dualisme pemikiran yang mana pengalaman seamless ini nih, ya, yang selalu ada dibagi menjadi berbagai objek dan entitas yang salah satunya dianggap sebagai aku dan yang lainnya bukan aku. Jadi aku dan yang lain itu ternyata tidak terpisah. Dan ketika kita secara sadar mendiami kehadiran ini mengungkapkan dirinya bukan sekadar latar belakang dan substansi pengalaman yang netral, namun juga sesuatu yang identik dengan kedamaian, cinta, dan kebahagiaan. Mudah-mudahan uraian ini paling tidak bisa membuka apa yang dimaksud oleh Pat Spira dengan judulnya ini, ya, The Ever-Present Seamlessness of Experience, ya. Apa ya satu pengalaman halus yang selalu hadir dalam semua pengalaman. Insya Allah, ya, nanti kita akan bisa bersama-sama belajar lagi seri berikutnya, ya Bang Arif, ya. Iya. Nah ini sudah mulai The World. The World, ya. Saya kira itu dulu Bang Arif. Mudah-mudahan lebih asik baca bersama, ya Bang Arif, ya. Iya, benar-benar.
Mbak Oke, Bu Yana nih, Yana. biasa, Ya, biasa. Bu Yana silakan. silakan. Punten kedengeran ya suaranya ya? Ya, Ya. Ya, Ngikutin ya tadi ya, iya, iya, ngikutin ngikutin ya. Bang. Ada. Mm-mm. Sekarang Alhamdulillah. baru sedikit sih agak kebuka. Jadi di sini confirm ya kalau aku menyadari aku yang imanen ya, baru aku bisa melihat yang transenden gitu ya Bang ya. Ya, Nah, ya, lalu ya. juga saya mungkin mau bertanya ada dua nih Bang. Yang pertama ada yang menarik nih, ini kan lagi trennya film June itu ya, yang nulis kan ya, Frank Herbert. Dia betul. punya quote bagus deh, nyambung kalau menurut saya ya sama topik sekarang. The mystery of life is not a problem to solve, but a reality to To experience. experience. Ya, Nah, jadi saya jadinya kok mikir ke apa yang kita sebut sebagai kesengsaraan gitu ya, kesakitan, kegagalan yang nggak enak itu di dunia ini sebetulnya itu kan adalah tadi ya, karena kita menumpangkan banyak sekali konsep-konsep ke dalam realita yang kita alami gitu ya Bang. Jadi ada ekspektasi gitu di tiap adanya fenomena kehidupan gitu. Kalau nggak ada ekspektasi kan ya, maaf ya kayak ODGJ gitu kayaknya ya happy-happy aja gitu ya. Jadi saya mungkin pengen penajaman di situ ya, separuh bercanda separuh serius nih Bang gitu ya. Lalu yang kedua, mungkin saya pengen dielaborasi kan sekarang lagi marak juga teknik-teknik manifestasi tuh Bang, manifesting gitu ya. Misalnya yang saya juga kemarin kebetulan sempat menyempatkan menyelesaikan bukunya Joe Dispenza ya, yang Ya. supernatural itu. Nah, itu kan antara surviving vs creating udah diangkat Hmm. juga ya sama Bang Adami sama Bang Arif. Nah, Yes. cuman kalau saya ngelihat tetap ada jebakan untuk si separate self ini masuk gitu ya, untuk menciptakan experience karena sebetulnya berangkat dari sense of lack gitu ya. Nah, jadi gimana tuh Bang? Apakah teknik-teknik manifestasi itu sebetulnya bisa digunakan juga setelah kita udah standing gitu sebagai I am? Tetapi berarti berangkat dari kesadaran yaitu hasrat ya, desire from gitu ya, happiness, peace, and love gitu. Nah, itu gimana furkonnya ngebedainnya? Saya tertarik sih, cuman ini lagi ngira-ngira ini berangkat dari separate self apa dari diri saya yang Hmm. sejati gitu loh Bang. Belum clear. Mungkin yang kedua itu Bang. Yang pertama penajaman aja sih. Makasih. Ya, terima kasih Bu Yana ya. Saya berbahagia sekali dan senang banget kita bisa belajar bersama di sini dan menyaksikan bagaimana pemahaman Mbak Yana dengan berapa episode yang lalu itu beda banget ya Bang Arif ya. Ya, belajar lah, Ya, selesai belajar. ya jadi Mm-mm. apa ya, penyelidikannya itu makin clear gitu. Kalau awal-awal itu Mbak Yana banyak bicara tentang religious form, gimana konteks sekarang dan uh, sudah mulai menyelidiki langsung, nggak apa-apa kok aku berbeda pengertian dengan orang lain, orang kebanyakan, dan nggak apa-apa asal kita bisa menggunakan cara yang bijak, soleh terhadap orang-orang di sekitar kita. Nah, saya mulai dengan conscious manifestation itu sebenarnya kalau sudah paham, sudah clear dengan apa yang diuraikan Rupert atau non-duality, conscious manifestation itu kayak apa ya? Kayak kita main game gitu loh Mbak ya. Jadi memang konsekuensi kita bermain di panggung itu mencipta gitu. Ya, kan tadi kan sudah dibilang kan, tahap awal bagi orang dipisahkan dulu antara alam dan Tuhan, layar dan gambar. Gambar itu kan meniness gitu, mencipta. Ketika kita sudah neti, maka yang tersisa adalah kesadaran atau I am, atau dia juga beauty, love gitu, power. Di Sufi itu disebut Asmaul Husna. Nama untuk sang aku, kalau di dalam tradisi Sufi yang saya pelajari, itu Ismul Azam, all comprehensive name. Di Al-Quran banyak disebut itu Allah. Kalau Iqra Bismi Rob kan masih baca dengan nama Rob. Robmu.
Jadi di kamu ada di situ Robmu gitu. Rob tuh yang mengatur Jadi ya Bang? tetesan Rob yang mengatur Tuhan kita dalam ya? dirimu. Iya, iya, Tuhan dalam dirimu lah boleh dibilang. Ya, Hmm. yang aktif jadi kesadaran yang aktif dalam diri individumu. Kan Hmm. nama Robmu gitu. Ikro bismi Rob gitu. Jadi bukan ikro bismillah, bukan. Bukan begitu. Teksnya nggak begitu. Jadi tahap awal kita sadar diri kita sebagai individu. Begitu kita melakukan direct path, penyelidikan ikro, ternyata kita sadar siapa hakikat diri kita. Imanen kan kalau istilahnya. Dari Hmm. imanen itu ternyata tetesan air itu ternyata berada di laut. Kalau di Tika Fakir nonton Mbak Yana itu analogi dari sahabat saya Mas Sony, air laut dimasukin dalam botol. Botol itulah tubuh kita limitations. Kalau Rupen itu separate self. Hmm. Jadi botol air yang di dalam botol itu ditaruh di laut dia merasa terpisah. Sampai dia keluar air itu keluar dari botol, dibuka, nah air yang di dalam botol tadi ada di laut nggak? Ada kan? Iya. Tapi dia sudah laut itu sendiri. Nah, begitu dia sudah sadar dia satu, imanen dan transenden itu adalah satu, atau itu juga. Kalau halat sebut ana Allah, atau tadi saya ungkap ayat innani anallah, ya kalau sudah begitu, tahu dong saya mau memanifestasikan apa. Aku itu tahu, itu yang disebut Joe Dispenza itu void gitu. Dia punya pengalaman metafisik itu. Hmm. 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 Nah, dari situlah sebenarnya kita sudah desire kita itu sudah desireless, itu sudah jadi kehendak dia bekerja. Nah, semua aktivitas tanda petik individu kita adalah sudah jadi kehendaknya. Itu yang saya sebut itu hidup dengan sadar. Kalau dalam konteks conscious manifestation itu saya kita ya Rib ya ada di grup Taman Kesadaran kita nyebut itu di awaken leader. Jadi awakening bangun baru begitu dia mengeksekusikan khalifah. Jadi khalifah gitu Mbak bahasa Al-Qur'an. Khalifatullah. Iya. Awaken Iya. leader kalau istilah-istilah yang saya populerkan sekarang the awaken leader. Jadi bukan lagi pemimpin efektif, bukan. Jadi dia nggak panik mencipta, bukan. Ketika dia mau mencipta itu dia masih sebagai separate self, nggak bisa terhubung dia dengan kosmik, kecerdasan kosmik itu. Iya. 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 Jadi Iya. eksperimen aja masing-masing, karena nanti dari pengalaman-pengalaman itu terbuka. Gitu. Iya, Saya betul. mulai dari hal-hal sederhana itu maksudnya. Jadi menurut saya juga ikutin itu dan senang aja. Cuman kadang-kadang saya tidak ketika ada sahabat menjelaskan begitu, ya saya menyaksikan dari clear seeing. Nggak saya, oh harusnya begini, nggak saya urusin juga Mbak Yana. Biarin Kan aja dia ada tuh nanti ya nemu teknik-teknik sendiri. meditasi macam-macam ya melampaui Iya, iya, waktu ya itu enggak apa-apa, gitu ya. tidak apa-apa. Kayak kita Iya. wirid Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, ya Salam, ya Malik, enggak apa-apa. Kan kalau yang Ya, Rupet termasuk ini kita kalau clear seeing, versi nanti clear seeing mau ngapain gitu ya. Kayaknya Bang David iya sering ngomong gitu. jadi jelas. Jadi bukan lagi positive thinking semata, tapi sudah clear Ya, atau sih. Clear. ikut-ikutan big other itu ya istilahnya Bang Arif ya. Yes. Itu. Bang, satu Jadi lagi dok tadi ditajamkan iya boleh nggak? silakan. Emang kalau Ah, kita nggak paham kita kesatuan ini ada suffering itu kan karena kita tadi banyak konsep-konsep ya karena udah seharusnya betul, begini, betul. seharusnya begitu, harapanku kok Mm-mm. nggak terpenuhi. Jadi sebenarnya kalau ini udah goal tuh istilahnya betul lah ya syahadatku gitu ya. Iya kan? Jadi la ilaha Makanya illallah itu kan ilahnya konsep ya. Bener nggak sih iya sesimpel itu sebetulnya betul, ya? Allahnya tuh realita betul. kan gitu aja sih. Yes, Secara konsep yes. simpel ya, cuman berdarah-darahnya gimana supaya Iya, goal ini. betul. Ya,
ada ekspresi yang agak nyeleneh gitu ya, yang bisa barangkali mencakup semua perjalanan spiritual, Hmm. intelektual. Itu di ujung itu hanya untuk menyadari bahwa sebenarnya kita sudah ada di situ gitu. Jadi progresif path Ya. itu akhirnya adalah ternyata nggak usah progres juga awalnya. Itu kasarnya, secara kasarnya ya. Jadi ternyata di akhir itu membatalkan semuanya. Hmm. Paradoksnya gitu. Ya, betul. Iya, iya. Tapi mereka yang menyadari itu, karakter yang paling khas itu kan ada satu karakter yang bersama dia itu humility. Iya, betul. Hmm. Nah, humility itu kalau dalam bahasa Islam itu dia Abdullah. Hmm. Kan kita hamba Allah, sering kan nyumbang juga Abdullah dari hamba Allah. Tapi kalau yang sadar itu Abdullahnya itu dia menyerahkan segalanya pada kehendak Tuhan, artinya dia sudah tidak punya kehendak sebagai individu. Jadi Abdullah itu saat yang sama sebetulnya the real khalifah. Hmm. 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 Sip, sip. Makasih Bang, udah Hayat-hayati aja clear. pelan-pelan ya. Iya, Makasih. sip. Ya, Alhamdulillah. Jadi Berbulan-bulan nih kadang-kadang kayaknya baru baru agak clear ah, lagi. Alhamdulillah. silakan Mas. Siapa namanya? Apa sahabat saya ini? Oh, Pak Yang Yadi raise ya? hand. Oh ya, Oh Pak iya, silakan. Yadi ya? iya. Ya. Pak Yadi mau bicara tapi Oh, masih belum di di dulu. unmute ya? Ya. Silakan di unmute. Oke. Assalamualaikum Mas Arif Waalaikumsalam. sama Ya, Bang Damai. Saya ya. jujur udah kelewat banget nih. Ada beberapa Hmm. minggu dan rindu ya. Tadi saya hanya mau highlight dan menurut saya kata-kata dari Bang Damai itu wow Bang. Hmm. Simple. Pohon, batu itu persepsi kita. Kita yang bilang. Ternyata itu adalah artinya semua yang ada di jagat raya ini, di alam ini, itu adalah aku dan kita sebagai khalifah ternyata berat. Itu aja Ya. Mas Bang Damai dan makasih. Assalamualaikum. Ya. Pak Yadi, ada satu hadis Nabi diriwayatkan oleh Haris. Dia bilang begini, ya Rasul, imanku bertambah pagi ini. Wah, apa buktinya? Kata Nabi. Kalau imanmu bertambah ada dong buktinya gitu. Ini bahasa analogi dari tasawuf. Aku telah melihat aras ilahi gitu. Dan aku sudah melihat batu dan emas itu nggak ada bedanya katanya gitu dia bilang gitu. Tapi kan kita harus jujur kan, kertas sama dolar kan masih beda kan kira-kira. Sorry Iya kan? Bang Damai, boleh satu lagi nih tanggung ya. Silakan. Boleh Eh, boleh, silakan. saya jujur sangat curious Bang. Tadi bicara kesadaran banyak disinggung ya, oleh Bang Damai. Bagaimana momen kita, anggaplah pada saat pingsan, kalau kita tersadar, terjaga, semua detik pada saat di meja operasi, saya bisa record, bisa remind. Tapi bagaimana pada saat blind ya, kita ini benar-benar hilang kesadaran. Makasih. Gini Pak Yadi ya, saya terus terang di sini kan kita belajar bersama. Dan apa yang diungkapkan di sini kayak tadi muncul tiba-tiba banyak inspirasi yang dirasakan oleh kita. Itu memang sebetulnya sudah ada dalam ingatan atau kesadaran kita, kesadaran kita sang aku. Saya ingin kasih contoh dan suka dikutip oleh Rupert itu adalah Sri Ramana Maharishi.
Beliau kan bertapa 3 tahun tidak makan gitu. Ada di googling aja Sri Ramana Maharishi. Terjemahin aja yang bahasa Inggrisnya di Wikipedia. Itu beliau itu bertapa dan sudah tidak ada bentuk kesadarannya itu. Udah itu. Tapi kemudian dia balik lagi, kesadaran tak terbatas itu mentubuh. Jadi masuk kuburan tubuh ini. Jadi tubuh ini kuburan sebetulnya. Membatasi kan. Baru dari situ dia mengajarkan. Itu yang self-inquiry itu. Dan menurut riwayatnya, dia tidak pakai guru. Jadi apakah kita bisa sampai ke situ? Bisa-bisa aja. Tapi kan kita harus jujur pada pengalaman kita. Dan beliau waktu cancer dioperasi, Pak, itu nggak pakai bius. Tapi kalau saya ditanya, Pak Bang Dami, gimana sakit gigi aja, saya masih sakit, Pak, kira-kira gitu. Saya pernah sok-sokan tuh lagi sakit gigi kan. Sakit gigi nih, meditasi saya kan. Nggak terasa sakitnya. Oke nih, bisa nih meditasi. Standing as awareness kalau itu. Jadi pas saya ke dokter gigi kan mau dicabut nih. Bu dokternya bilang, Pak, sakit nggak? Tak, tak, tak. Oh tidak, lagi meditatif. Sakit nggak? Boleh ini ya, diproses ya? Iya proses. Wong, wong, wong gitu. Tiba-tiba konsentrasi saya bubar gitu kan. Gitu. Jadi menjerit. Oh ternyata saya masih jauh Pak. Itu kira-kira. Jadi cuman pesan yang mau saya sampaikan adalah dengan pengetahuan yang kita diskusikan ini, kalau kita menghadapi situasi sulit kayak ini, tadi Mbak Yana kan kasih tahu, jangan-jangan derita saya ini karena belief atau pemaknaan dari pemikiran saya. Misalnya yang remaja putus pacar gitu. Aduh, kok bisa ya gue ditinggal? Padahal sebenarnya di asik juga ya dia tinggal, saya cari yang lain gitu misalnya kan gitu. Sebenarnya teman cuman jadi dibuat drama lebay gitu kan. Ada drama lagi sih kalau pindah-pindah terus. Dramatis ya. Tidak lagi ada drama lagi. Ya, ya. Oke, Itu thank jadi you. saya suka kasih itu dalam situasi sulit menurut kita. Praktekin nih apa yang sudah kita bahas. Nah, tinggal kita cek aja sudah gimana standing as awareness kita atau masih standing as mind, standing as emotion, atau standing as a body gitu. Kalau versinya apa sahabatnya Rupert ada juga tuh. Siap, siap. Ya, makasih Pak Yadi. Makasih. Bang Arif, saya kira sudah cukup dulu ya, insya Allah. Ya. Bang Arif kasih pendapat lah sedikit. Oh Pak Adi, Pak Adi. Ini ada Pak Adi nih. Pak Adi boleh, Pak Adi terakhir. Assalamualaikum. Arif, Bang Damai dan sahabat-sahabat semua. Saya suka ditanya oleh teman atau mereka menanya, Andi, menurut kamu apakah non-dualisme itu make sense atau enggak sih gitu ya? Nah, sejak saya mengikuti kajian ini, saya merasakan the only thing yang make sense ya ya non-dualisme itu gitu ya. Tapi saya nggak bisa menjelaskan secara gimana menjelaskannya, makanya saya sering banyak diam ya. Tanpa kesadaran non-dualisme itu nothing make sense gitu kan ya. Kemudian saya coba tadi barusan sambil mendengarkan terpikir bahwa kosmos itu kan secara teori fisika kan memang eksis gitu ya, dan kemudian seluruh bagian dari kosmos itu termasuk keberadaan kita kan memang terbukti interconnected ya, Bang Damai, Mas Arief. Nah kemudian pertanyaannya kan kemudian silakan, apa cuman itu gitu ya? What is apa yang dibalik itu gitu kan? Yang akhirnya ya dijelaskan di dalam diskusi ini layar
dan Gambar. tampilan-tampilan adegan atau gambar-gambar itu gitu ya. Ya bagi saya Ya. itu penjelasan yang yang cocok gitu. Itu aja. Mungkin mohon dikomentari karena saya sering nggak bisa bicara karena ya that's the only thing yang make sense gitu. Ya udahlah, udah make sense, mau cari apa lagi gitu ya. Ya humble, kemudian apa yang sering diingatkan kan surrender gitu, berserah diri gitu kan, dan cinta kasih itu aja gitu ya, Islam gitu. Iya, Bolak-balik ke situ gitu, Bang Damai, iya, Mas Harif. iya. Gimana? Mohon mungkin komentar. Bang Ari boleh komentar lah dulu itu versi anak muda nih, non duality justru yang make sense gitu. Iya, itu kalau ya menurutku saya rasa aja sih kalau dijelasin emang panjang, tapi dengan istilah make sense tadi yang Pak Adi bilang, emang benar. Situasi make sense itu baru mungkin ketika non duality gitu. Make sense itu kan having sense, dapat pengetahuan, ada teori korespondensi jadi antara subjek dan objek. Nah, pengetahuan itu diantaranya gitu kan. Making sense itu adalah yang diantaranya ini gitu. Nah, tapi yang diantaranya ini ternyata mengungkapkan bahwa ternyata tidak ada dua pada mulanya gitu. Jadi non duality itu juga justru yang memungkinkan segala sense, segala making sense, segala kemasuk akalan itu terjadi karena non duality. Istilahnya kalau bahasa filsafat yang agak ribet itu mungkin principle of unification of gitu kan, unification apa knowledge by unification antara subjek dan objek. Pengetahuan itu adalah ketika subjek dan objek nyatu gitu. Jadi benar non duality gitu. Yang make sense itu yang non duality karena make sense itu lahir dari unifikasi antara subjek dan objek. Itu pun pada saat sampai situ ternyata subjek dan objek nggak pernah ada, nggak pernah terpisah. Kalau gampangnya gitu kali ya. Lebih gampang lagi ya pakai analogi layar dan gambar. Kalau aku gitu Iya Pak aja. Adi. Mm-mm. Jadi makasih Pak Adi. Dan kita kan sudah dibangun satu sistem berpikir subjek objek itu terpisah. Dan itu menjadi cara pandang kolektif banyak orang berapa kali peradaban lah gitu, berapa dekade. Kayak itu yang suka disebut dengan mind modern gitu ya, mind modern. Kalau masa-masa golden age gitu kan, masa-masa spiritualitas mendominasi, bahkan Tuhan dan alam itu seperti aku dan imajinasiku, Pak Adi. Jadi wali-wali Allah itu sadar bahwa semesta itu ada di dalam aku gitu. Tapi ketika individualitas atau separate self itu menjadi dominan penentu keberadaan, subjek individu lah boleh dibilang, maka dia menciptakan sistem berpikir dualitas. Jadi bagi Plato misalnya itu satu, tapi Iya. di Aristoteles itu dipisah-pisah sama Aristoteles. Dari Aristoteles itu akhirnya muncul loh peradaban rasionalitas barat, sehingga puncaknya di fisika kuantum balik lagi. Dari dualitas itu mind and matter, materi yang real gitu kan. Tapi begitu sudah di fisika kuantum, kesadaran yang real gitu. Gitu Pak Adi. Nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi tentang itu Pak, supaya dari. Terima Ya. kasih teman-teman. Masih, Alhamdulillah. masih. Ya, thank you. Terima Silakan Bang kasih Arif. Pak Adi. Oke, tampaknya sekian silakan Bang Lebe untuk closing statement ya. Ya, terima kasih teman-teman telah hadir bersama di sini. Mudah-mudahan kita bisa tonton ulang lagi video YouTube-nya karena ini butuh proses ya. Saya sendiri juga berkali-kali baca ya dan kontemplasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita terus bisa diberikan barokah, bisa belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Bang Arif, makasih teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kita kasih Bang sudah Dame, sampai. Bang Arif, semuanya. Terima kasih Terima Pak kasih. Adi, Bu Yana, Assalamualaikum. Pak Yadi. Selamat malam semua. Oke, Terima kasih teman-teman, semua. Terima kasih. terima kasih ya. Kita sudah sampai di ujung acara. Semoga yang dibicarakan bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Jangan lupa all is well.